Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Taman episode ke-97 yang seperti biasa ya kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Tapi sebelum cerita episode sebelumnya, kita ini bakal melihat Tangsan kali ini ya guys ya. Seperti biasa kita review dulu episode pembahasan sebelumnya yang menceritakan bagaimana Yuho dan rombongannya terjebak di lembah Qiankun dan harus meloloskan diri dari pengujian Dewi Cinta yang dipenuhi dengan dendam, denan, serta kemarahan. Pada pengujian pertama, Yuho dan Wandong harus bertemu dengan Wang Qiu'er, dan karena merasa berhutang budi pada gadis tersebut, Yuho pun memutuskan untuk menyerah sehingga dia dan Wang Dong'er harus melewati pengujian yang mendalam. Tidak disangka pada pengujian yang mendalam dia malah bertemu dengan Dai Mubai dan Zulu ketika harus bersama-sama menyelamatkan nyawa orang yang paling dia benci, siapa lagi kalau bukan bapaknya sendiri alias Dai Hao. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Yuho tampak terkejut ketika melihat sisi lain dari ayah yang menjadi luka terdalam di dalam hidupnya. Kisah masa lalu Susansi dan Jiang Nanan yang dipenuhi kesalahpahaman sampai dengan pertemuan asli no tipu-tipu antara Yuho dengan bakal calon mertuanya sang Raja Dewa Tangsan. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, pasukan Adipati Harimau Putih menerima serangan meriam jiwa terorganisir yang telah dipasang oleh Kekaisaran Ryu dan hampir saja berada dalam bahaya kalau Yuho tidak segera menyarankan bapaknya untuk kembali. Karena bisa kembali lebih cepat, serangan meriam jiwa Kekaisaran Ryu dapat diblokade sementara oleh meriam pencegat Kekaisaran Xingluo dan memberi kesempatan pasukan untuk melarikan diri. Namun setelah beberapa saat, Yuho menyadari bahwa meriam jiwa Kekaisaran Ryu justru terbelah setelah bertabrakan, sehingga meriam pencegah Xingluo akhirnya tidak efektif karena meriam lawan masih berhasil meloloskan diri dan hampir saja menggempur pasukan Harimau Putih. Tapi ternyata sebelum meriam-meriam jiwa itu berhasil mengenai pasukannya, Dai Hao sudah lebih dulu melompat ke hadapan meriam dan melakukan pemblokiran dengan tabir pelindung Harimau Putih miliknya. Yuho auto melototkan matanya terkejut ketika melihat Dai Hao yang selama ini sangat biadab di pikirannya ternyata mau melindungi bawahannya, dan bukan hanya melindungi prajurit-prajurit yang seringkali dianggap sebagai kecoa bagi para penguasa. Adipati Harimau Putih itu juga menolak melarikan diri sendirian dan justru memerintahkan semua bawahannya untuk mengaktifkan pembimbing roh terbang selama dia memblokir meriam jiwa. Namun situasi menjadi semakin buruk ketika meriam jiwa Kekaisaran Ryu menyebabkan longsor dahsyat, dan hal itu membuat para prajurit semakin khawatir ketika memohon agar Dai Hao segera menyelamatkan diri. Namun bukannya mengikuti apa yang diinginkan oleh pasukannya, Dai Hao terus melepaskan kekuatan roh pelindung Harimau Putih sampai ke batasnya, meski dirinya sendiri pun mulai merasa kesulitan. Sayangnya semakin lama kondisi longsor justru semakin parah dan bebatuan besar berhasil meloloskan diri dari tabir pelindung Harimau Putih ketika menghantam tubuh para prajurit yang ada di dalamnya, tidak terkecuali orang kepercayaan Dai yang Hao bernama Zhang Biao. Untungnya hantaman batu itu tidak membuat nyawa Zhang Biao melayang. Namun bukannya lanjut melindungi diri, orang kepercayaan Dai Hao itu justru mengajak rekan-rekannya untuk bundir, di mana hal itu dilakukan agar tidak menjadi beban lagi untuk Dai Hao, sehingga marsekal mereka mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa ragu barang sedikit pun, Zhang Biao menerjunkan dirinya yang sudah tidak memiliki kemampuan terbang ke dalam jurang. Dan hal itu jelas saja membuat Dai Hao tidak dapat menahan keterkejutan. Apalagi perkataan Zhang Biao langsung mempengaruhi prajurit lain untuk ikut bundir mereka sendiri demi keselamatan Dai Hao. Satu persatu prajurit melepaskan alat pembimbing roh terbang mereka dan berubah menjadi puluhan bulu-bulu yang jatuh ke tanah di hadapan Yuho. Tepat ketika Dai Hao meminta bantuan agar rekan-rekannya diselamatkan, Yuho yang sebelumnya bengong langsung berkedip muncul di sisi ayahnya dan menyerahkan jarum Dewa Matahari Bulan untuk menghentikan seluruh meriam jiwa, sementara dirinya dan Wang Dong akan fokus melakukan evakuasi.
Sambil masih terus dibuat bingung tentang orang macam apa Daihao sebenarnya, Yuho berusaha memfokuskan diri untuk mencari para prajurit yang terjun bebas dan matanya langsung mendarat kepada Zhang Biao ketika memutuskan untuk menyelamatkannya lebih dulu. Tidak menunggu lama setelah menyelamatkan Zhang Biao, Yuho dan Wandong langsung memacu diri mereka untuk mengevakuasi prajurit lain secepat yang mereka bisa, meskipun pada akhirnya masih ada terlalu banyak nyawa prajurit yang melayang karena keterbatasan penyelamatan. Sementara itu Daihao yang sebelumnya bengong ketika melihat emas-emas entah dari mana menyerahkan sebuah pembimbing roh level 9 mulai sadar dan langsung mengaktifkan karya besar Daluo bintang itu dengan kekuatannya. Tepat ketika jarum dewa matahari bulan diaktifkan, sebuah cahaya terang memindai seluruh area dan mengungkapkan keberadaan trio Wek-Wek Master Roh Jahat bersama dengan seorang antek Dajjal Sekte Roh Kudus yang bernama Xiu Yuan atau Dok Luo Mimpi Buruk. Rombongan Xiu Yuan ini langsung terkejut melihat jarum dewa matahari bulan muncul entah dari mana, di mana pembimbing roh level 9 itu adalah karya terbesar Xie Yulin yang bahkan bisa membuat junjungan mereka Doluo Dewa Naga Kegelapan terluka parah apabila terkena serangannya. Awalnya mereka berpikir apakah Ye Yulin mengkhianati kekaisaran Ryu. Namun setelah mengingat kesetiaan sang Doluo bintang, rasanya lebih masuk akal kalau ada ahli lain yang entah bagaimana caranya mendapatkan jarum dewa. Sementara Xiu Yuan dan trio Wek-Wek mengobrol, Daihao mulai melepaskan kekuatan jarum dewa matahari bulan yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan segala atribut pertahanan termasuk yang ada di dalam meriam jiwa. Hanya membutuhkan sedikit waktu sampai seluruh meriam jiwa dinonaktifkan, dan begitu menyaksikan penghancuran massal ini, Xiu Yuan juga pun segera mengajak trio Wek-Wek untuk mundur lebih dulu. Namun meski serangan telah dihentikan dan musuh telah mundur, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada terlalu banyak korban berjatuhan, dan hal ini membuat Yuho dapat melihat bagaimana karakter pasukan Adipati Harimau Putih di mana komandan tidak akan meninggalkan rekannya, sementara prajurit tidak takut mati untuk melindungi komandannya. Jangankan Daihao, Zhang Biao juga serta para prajurit selamat yang auto nangis bombay ketika melihat jasad teman-teman mereka telah menyatu dengan lautan mati. Yuho sendiri yang selama ini menganggap Kadipaten Harimau Putih dipenuhi dengan orang-orang dolim pun hanya bisa menahan sesak di hatinya, menyadari bahwa orang yang sudah dia suudonin itu ternyata memiliki jiwa kesatria yang luar biasa. Ketika semua orang yang ada di jurang hanya bisa menahan kepedihan, cahaya ilahi muncul dari balik langit ketika Dewi Cinta mengumumkan bahwa Yuho, Wandong, Daimubai, serta Julu telah lulus dari pengujian mendalam, dan sebagai hadiah dia akan memberikan pemulihan penuh bagi seluruh prajurit yang telah gugur. Sebelum Yuho dapat memperhatikan, keterkejutan kegembiraan sudah lebih dulu menyebar ke seluruh jurang ketika para prajurit yang pindah alam dihidupkan kembali, membuat mereka langsung mengucapkan terima kasih kepada sang Dewi Cinta. Sementara Daihao justru bertanya-tanya siapakah pemuda yang sudah berkali-kali menyelamatkannya tersebut. Namun sebelum Daihao mendapatkan jawaban, Yuho dan kawan-kawan harus melanjutkan pengujian mereka menuju level ketiga dan menghilang di depan mata semua orang. Yuho dan Wandong kembali terlempar ke domain Dewi Cinta, dan pada level ketiga tampaknya hanya Yuho lah yang akan diberikan pengujian sesungguhnya, di mana apabila pemuda itu bisa melewati ujian level ketiga, tidak hanya akan membebaskan seluruh rombongan dari pengujian, pemilik mata roh itu juga akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan oleh sang Dewi.
Oke, cerita pengujian Yuho dan Wandong kita akhiri sebentar dan move on ke 7 monster strike lain, yaitu Susansi Jiang Nanan yang sekilas tampaknya berada di kediaman keluarga Su. Sepertinya pengujian Dewi Cinta kepada mereka berdua terikat erat dengan masa lalu yang membuat Jiang Nanan begitu membenci Susansi sampai sekarang. Kita dapat melihat Jiang Nanan dibelenggu dalam sebuah formasi dan Susansi melayang perlahan di hadapannya seolah sedang melakukan prosesi atau upacara yang entah apa. Ketika itu Susansi menyadarkan diri lebih dulu dan langsung memasang wajah kesal sebelum akhirnya mendobrak pintu dan berlari keluar yang membuat para penjaga kelimpungan. Setelah Susansi kabur, formasi yang membelenggu Jiang Nanan pun turut terlepas dan membuat tubuhnya yang lemah terduduk di atas altar ketika seorang panatua keluarga Su melemparkan sekantung uang ke hadapannya. Jiang Nanan jelas langsung panik ketika melihat sekantung uang itu karena sebelumnya keluarga Su berjanji akan menolong ibunya dengan memberikan pil ilahi Xuanwu. Namun panatua keluarga Su dengan acuh tak acuh berkata bahwa pertolongan itu hanya Jiang Nanan dapatkan apabila berhasil membantu Susansi membangkitkan roh pelindungnya. Sementara Jiang Nanan pada masa lalu hanya bisa berlari dengan air mata terurai meninggalkan kediaman keluarga Su, Jiang Nanan asli yang mengikuti pengujian justru masuk ke dalam kediaman keluarga Su, entah untuk mengenang masa lalu pahit atau untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu pahit tersebut. Begitu masuk, Jiang Nanan langsung melihat Susansi tengah berdebat dengan panatua keluarganya dan dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan menumbalkan orang lain untuk membangkitkan roh pelindung Xuanwu karena dia tahu untuk membangkitkan garis darah roh pelindung si tumbal akan dibuat kehilangan nyawa atau cacat karena serangan Xuanwu. Panatua Su berusaha menjelaskan bahwa si tumbal alias Jiang Nanan sama sekali tidak dipaksa dan dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi kunci ritual demi sesuatu. Meski demikian Susansi masih tetap tidak sampai hati menumbalkan orang lain dan berkata bahwa apabila dia tidak bisa membangkitkan Xuanwu dengan kekuatannya sendiri, maka dia memang tidak berhak memiliki roh binatang iblis legendaris tersebut. Tidak hanya itu, Susansi juga meminta Panatua Su untuk mencarikan pil ilahi Xuanwu karena dia berniat untuk tetap memberikannya kepada ibu Jiang Nanan tanpa gadis itu ketahui. Jiang Nanan mengikuti Susansi yang pergi ke rumah gubuknya sebelum akhirnya tahu bahwa pemuda itu tidak pernah sama sekali ingin dia berkorban, dan setelah semua kebaikan yang pemuda itu berikan, dia masih tenggelam dalam kesalahpahaman yang begitu egois. Ketika Jiang Nanan mulai menyalahkan dirinya sendiri, Susansi yang asli muncul di belakang punggungnya ketika berkata bahwa dia tetap bersalah kepada Jiang Nanan karena tidak menangani situasi dengan baik sehingga ibu gadis yang begitu dia cintai direnggut oleh semesta. Sama dengan Jiang Nanan yang melihat masa lalu Susansi, Susansi juga melihat masa lalu Jiang Nanan yang begitu menyedihkan dan kesepian, sehingga membuatnya merasa sangat bersalah karena sudah melibatkan gadis itu dalam kepentingan kejam keluarganya. Jiang Nanan dengan ekspresi gusar di wajahnya kemudian menjelaskan jika sebenarnya dia tahu bahwa harapan hidup ibunya sangat kecil, dan untuk mempertahankan kewarasannya, Jiang Nanan dengan sangat egois menyalahkan Susansi ketika membuat pemuda itu seolah-olah menjadi penyebab kematian ibunya. Karena sudah sama-sama tahu masa lalu masing-masing, Jiang Nanan pun ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan Dewi Cinta untuk membawa Susansi menemui ibunya dan melakukan perpisahan dengan lebih baik agar ibunya tidak memendam kekhawatiran sampai di alam lain. Ibu Jiang Nanan menatap anaknya yang berurai air mata dengan senyuman, memahami apa yang terjadi dan mengutarakan bahwa harapan satu-satunya yang dia miliki adalah melihat putrinya bahagia serta dapat belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Jiang Nanan berusaha mengontrol emosinya ketika menggelontorkan kata-kata penenang, menceritakan bahwa tidak hanya mendapatkan guru dan teman-teman yang baik, dia juga beruntung karena bertemu dengan pria bodoh yang begitu mencintainya.
Susansi merasakan hatinya bergetar ketika mendengar kata-kata Jiang Nanan dan beringsut mendekati calon ibu mertuanya ketika tangannya disatukan dengan tangan Jiang Nanan sebelum pengujian Dewi Cinta ini benar-benar berakhir. Setelah bayangan masa lalu menghilang dan mereka kembali ke domain Dewi Cinta, Susansi sekali lagi menegaskan bahwa dia memang sudah mencintai Jiang Nanan sejak pertemuan pertama mereka dan akan menunggu gadis itu untuk membalas perasaannya sebanyak apapun waktu yang dibutuhkan. Namun berbeda dengan biasanya, kali ini Jiang Nanan tidak lagi berusaha menyangkal perasaannya dan menghambur ke arah Susansi, seolah ingin menjawab penantian panjang yang telah pemuda itu alami dengan pelukan. Susansi tidak bisa menahan tubuhnya yang gemetar ketika Jiang Nanan memeluknya untuk pertama kali, dan sementara dua manusia itu saling berbagi perasaan yang terpendam begitu dalam, Dewi Cinta mengumumkan bahwa keduanya telah melewati pengujian dan akhirnya memiliki keberanian untuk menerima masa lalu serta merangkul masa depan. Oke atuh, sekarang kita balik lagi ke Yu yang tiba-tiba saja dipindahkan ke sebuah pulau yang sangat sepi dan tampak tak berpenghuni yang dulu yang ada di Solen 1 itu loh, yang spesial God War itu loh. Masih ingat kan? Dia terus berteriak untuk mencari Wandong namun tidak kunjung melihat kekasih hatinya tersebut. Nah, ketika Yuho masih berteriak-teriak untuk memanggil Ayang Ambeb yang entah ada di mana, tiba-tiba Edian, waduh, nyariin Ayang malah ketemu sama bapaknya. Epic bener penutup episode kali ini karena Tansan benar ketemu sama calon mantu untuk pertama kalinya. Memang ngeri ya kalau Raja Dewa itu mau ketemu calon mantu aja lewat jalur orang dalam alias nyusup ke pengujian Dewi Cinta. Kira-kira Tangsan bakal ngapain tuh sama mantunya? Mana enggak bawa martabak lagi tuh si Yuho. Penasaran sama cerita selanjutnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.